Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya cintai, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajmain. Para pemirsa, hari ini kita sudah menjalani puasa Ramadan 1444 Hijriah. Kita tentunya semua berharap mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita jalani selama sebulan penuh ini akan mengantarkan kita memperoleh derajat takwa sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukanlah ulama dan juga bukanlah ustadz atau penceramah. Namun pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai hikmah dalam kehidupan ini yang mungkin pernah dialami oleh setiap insan, terutama hamba-hamba Allah yang memang dihitung dan dihisap kelak atas perbuatannya selama hidup di dunia, tentunya bagi yang mempercayainya. Dalam kehidupan kita banyak hal yang kita perbuat dan kita lakukan. Ada yang bernilai ibadah dan ada juga yang bernilai dosa, dan semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang luput di mata Allah, sehingga dalam Al-Quran dikisahkan juga bagaimana kelak ketika kita menerima semua catatan perbuatan kita selama di dunia, maka kita menjadi tercengang karena semuanya ada di dalam catatan tersebut. Itu dinukilkan di dalam Al-Quran. Tak ada satupun yang lolos, baik yang besar maupun yang kecil. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Az-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun, sebesar apapun, sebesar zarah pun sekali, tetap dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perbuatan itu yang bernilai baik, bernilai ibadah, maupun yang bernilai sebagai kesalahan atau dosa. Tidak ada satupun yang luput. Dan itu semuanya akan kita terima nanti di akhirat sebagai suatu catatan perbuatan kita, perjalanan hidup kita selama berada di dunia. Pahala yang kita peroleh tentu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Dan dosa yang kita perbuat tentunya juga akan ada balasannya. Karena itulah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di dalam Al-Qur'an ada perbuatan-perbuatan yang nanti dihitung di akhirat, diberikan balasan di akhirat. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang di dunia sudah kita terima akibatnya. Sebagai contoh, di dalam surat An-Nur ayat 19 misalnya, orang yang sengaja menyebarkan berita bohong supaya diketahui oleh orang lain, supaya tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat, itu akan diberikan azab oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu tegas disebutkan dalam surat An-Nur. Nah, dalam kehidupan kita sekarang,
Banyak sekali kita menyebarkan berita hoax, sadar ataupun tidak sadar. Kadang-kadang berita bohong ini menyangkut dengan aib orang lain, sehingga menjadi fitnah. Bagi kita, ini seolah hal-hal sederhana saja, sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Padahal di mata Allah, ini sebuah perbuatan yang sangat serius, bahkan diancam akan diberikan azab baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan saya pribadi misalnya, saya banyak mengalami pengalaman spiritual atas kebaikan orang lain kepada saya. Ketika saya mahasiswa dahulu, pada suatu malam kami pulang belajar, saya tidak lagi memiliki kendaraan untuk mengantarkan saya pulang, karena kendaraan umum sudah pulang ke rumahnya. Maka saya berjalan kaki dari tempat belajar teman ke rumah yang berjarak sekitar 4 kilo. Hari sudah jam 12 malam. Tapi tiba-tiba ada orang yang berhenti menyampiri saya pakai sepeda motor. Katanya, "Ananda mau kemana?" "Saya mau ke rumah." "Di mana rumahnya?" Saya sebutkanlah alamat saya. "Naiklah," katanya. Lalu dia mengantarkan saya sampai pintu rumah saya. Saya tanyakan, "Bapak siapa?" "Enggak usahlah, pokoknya Ananda sudah saya antar ke rumah." Tiba-tiba saja seolah-olah Allah mengirim seorang utusan yang berbuat kebaikan kepada saya, dan itu tidak bisa saya balas karena saya juga tidak tahu siapa orangnya ini. Pengalaman kedua misalnya, saya pernah pulang belajar pendidikan di Jawa. Lalu kami pulang naik mobil transportasi umum. Mobil ini hanya bisa berhenti di jalan raya, sementara rumah saya berjarak 1 kilo dari jalan raya. Saya membawa 3 koper besar. Ada buku-buku, ada pakaian dan sebagainya. Saya pikir hari sudah jam 12 malam. Dengan apa barang-barang ini saya bawa? Orang sudah pada tidur semuanya. Saat saya sedang berpikir tersebut, datang 3 orang pemuda yang saya tidak tahu ini dari mana ini. Dia menanyakan pada saya, "Bapak mau kemana?" Saya katakan, "Saya tinggal di situ, di blok UU, jaraknya sekitar 1 kilo di sini." Katanya, "Biar kami antar." Maka disandangnya lah ketiga koper tersebut, masing-masing 1 orang. Setelah sampai di rumah saya berjarak 1 kilo, saya memberikan uang imbalan lah sebagai uang lelah, ganti lelah anak-anak muda tersebut. Dia tidak mau menerimanya. Allah mengirimkan bantuan kepada saya. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalaminya, pernah merasakannya. Itu hadiah kebaikan Allah. Mungkin juga karena kita pernah berbuat baik kepada orang lain. Maka pada kesempatan lain Allah memberikan pula kebaikan orang kepada kita. Perbuatan baik kadang-kadang bukan hanya kita terima di akhirat, tapi di dunia sudah kita terima lebih dulu. Begitu juga perbuatan buruk. Sebagai manusia saya juga mengalami berbagai ujian dan cobaan. Mungkin juga itu peringatan Allah, tapi bisa juga itu teguran, dan bahkan bisa juga itu azab yang dijanjikan Allah tersebut, karena mungkin pula saya pernah berbuat kesalahan yang harus saya terima sebagai azab dunia. Inilah hikmah Ramadan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka di bulan yang penuh berkah ini, yang pahalanya berlipat ganda, saya mengajak pemirsa semua, mari kita manfaatkan, kita isi bulan-bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan ini dengan perbuatan baik, sehingga setelah lebaran selesai nanti kita benar-benar memperoleh derajat takwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Terima kasih, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.